untuk saya selalu sangat mengharukan kutipan Injil ini, yaitu lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Inilah puncak dari pengorbanan Yesus. Bukan kesalahannya, tapi demi menebus dosa-dosa manusia, dia akhirnya rela wafat, mati, disiksa dan seterusnya. Ini luar biasa. Dan itulah saya kira puncak kasih Tuhan dalam penebusan kita. Aduh, Pastor. Kenapa kau? Itulah. Kenapa? Tunggu. Tuhan dulu. Jangan perlu kau ditensi dulu. Entah apa bukannya tensi yang di sininya. Ya, siapa tahu kan perlu aku ini bisa bertensi ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Duduklah dulu, Pastor. Duduk. Ini lagi ngapain tensi pula di sini? Apa sebenarnya terjadi ini? Ikut demo tadi aku, Bah. Aku. Yang mana? Yang 11 April? Iya. Biar kupikir masih mahasiswa aku. Jadi? Dipukuli. Kayak si Adi Armando itu? Itulah Adi Armando. Mana? Jadi kau karena perjuangkan kebenaran? Itulah, tapi terkadang memang tak sangka kita ada begitu. Saya sendiri tak menyangka bahwa saya akan dipukuli begitu. Bahwa ada manusia yang memang seperti tidak pernah mengenal yang namanya peradaban. Iya. Itu yang kalau yang terjadi. Tapi kau ini mana kena yang itulah. Sejak kapan kau ke Jakarta yang ke rumah sakit lah dulu aku ya, biar ku buka dulu perbanku ini, sebentar ku buka perbanku ini. Sebenarnya menurut saya mengapa dia di plester ini, jangan-jangan dia mencuri handphone. Pencuri katanya kan, ditangkaplah, akhirnya dipukuli. Memang handphoneku sudah rusak, tapi tidak perlu juga mencuri. Tapi memang di sini ya, itulah kita lihat Ade Armando ini kan. Ada masyarakat yang merasa diri paling benar. Betul. Ngeri kali itu ya. Ada sangat benar. Begitu benarnya dia sehingga dia bisa merasa berhak melukai orang. Ya, membunuh. Malahan dikatakan juga darahnya halal. Oke. Begitu kejamkah Tuhan itu ya. Jadi atas nama Tuhan memukuli, atas nama Tuhan membunuh. Tuhan yang mana sebenarnya ini kan? Itulah. Tuhan itu maha kasih ya. Atau yang justru dibalik, hantu bukan Tuhan. Ya ini jangan begitu ya. Di dalam arti ini di masyarakat kita ada yang bukan hanya yang hari tanggal 11 itu ya. Di mana-mana kan kadang-kadang itu. Di banyak kejadian memang. Seperti kalau di Tanah Batak dulu dituduh begu gajang. Oh ya, selesai itu. Dibakar, bisa dibakar. Dibakar, ya? Digorok, dibakar rumahnya. Berhak dia sebagai Tuhan, aku harus menghukum. Kubakar kau. Dan tidak ada seperti tenang-tenang aja dia. Iya, opung saya juga pernah cerita dituduh begu ganjang, besok pagi sudah diparet sana kepalanya. Itulah bagaimana kan Tuhan itu apakah memang begitu kejam? Seperti kita diberikan kuasa, aku atas nama Tuhan kuhukum kau. Tapi sebenarnya kalau ini ya, lagi Jumat Agung ini kan, sebenarnya Yesus pun mengalami hal seperti ini ya. Yesus pun mengalami seperti ini. Coba kalau kita lihat Yohanes yang di beberapa kutipan dari Yohanes ini ya, tentang bagaimana masyarakat merasa lebih tinggi daripada orang lain. Iya, waktu itu orang Yahudi merasa lebih benar ya. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Gitu ya. Jadi seperti itu kalau gaya Mary itu siapa kali rupanya ini? Gitu dia kan. Ini mau dibunuh itu yang tak tahunya orang itu katanya kan. Mereka berusaha menangkap dia tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Bayangkanlah, hanya dilihatnya Yesus, ini yang mau dibunuh itu. Ayo kita tangkap, kita bunuh. Iya. Yesus pun sudah mengalami ini ya. Dalam kutipan lain lagi ya. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Orang Farisi, orang yang saleh itu. Orang yang menuruti hukum Taurat. Hanya gara-gara bisik-bisik nih. Gara-gara bisik-bisik dan mungkin kecemburuan atau apa ya. Tidak ada lagi dilihat kebenaran, tangkap. Atau lagi dikatakan. Karena mungkin apa, YouTube-nya Yesus waktu itu lebih banyak viewernya kan gitu kan. Jadi ini yang umpamanya mulai dari sini ya. Ya. Kata Yesus kepada mereka pada ayat 58, bab 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu dan melempari dia. Tetapi Yesus menghilang
dan meninggalkan bait Allah. Mengambil batu untuk melempari dia hanya karena dia mengatakan yang benar bahwa dia sudah, karena dia Tuhan sebelum Abraham dia sudah ada. Wah, kurang ajar kau. Bunuh, tangkap, Siapa kali kau? ambil Katanya batu gitu semua kan. Iya. Nah ini, tapi sebenarnya kalau kita lihat itu orang yang memperjuangkan kebenaran selalu menderita ya. Jadi kalau tidak ada kasih di dalam orang ini, ya seperti Yesus ya, karena cinta maka seseorang memang mampu bertindak melampaui batas-batas kepentingan diri sendiri dan bahkan harga diri. Harga dirinya ada lagi demi kasih inilah, kasih kepada manusia yang tadi juga kan sampai wafat ini juga ya. Supaya yang dicintai menjadi bahagia, bebas. Kita ini. Jadi Yesus membuat seperti itu supaya kita ini menjadi bahagia, bebas dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dia rela. Berarti repotnya sebenarnya mencintai ini ya. Ya repot lah. Kalau betul mencinta dari hati yang tulus ya. Jadi cinta kan sebenarnya kalau mau mencinta yang benar tanpa syarat. Ya. Saya mencintai engkau kalau begini, kalau enggak ada itu ya, enggak ada seperti itu. Oke. Tanpa syarat juga misalnya, bahkan juga ketika dia harus ditinggalkan, bukan berarti kemudian atau malah menjual iman. Nah itu ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kan kadang-kadang manusia ini ya, coba kalau kita lihat yang ini umpamanya kan. Ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Si Judas itu. Si Judas ini ya. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Waduh. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi. Nah, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Ini, jadi menjual Yesus kan, kemudian keluar dia, itulah nanti dijualnya Yesus. Sudah di sana dia, di Taman Getsemani. Dijual, menjual Yesus. Ini si Judas. Iya. Tapi tak usah dulu, kita sebenarnya banyak juga si Judas di tengah-tengah kita kan. Iya, Judas Millennium. Kita seringkali kita menjual Yesus karena politik umpamanya kan. Oke. Demi politik, Yesus goodbye. Sama itu katanya. Sampai demi harta. Iya. Demi jodoh. jual Yesus. Jodoh. Baik dia akan di gereja, kemudian demi jodoh. Wah suami, jual Yesus, pergi kau Yesus, aku jadi ke sini. Tuh lima pastor sarupa deh katanya. Sarupa deh katanya kan. Samanya itu katanya kan. Jangan kita pikir seringkali kita menjual Yesus itu dalam hal-hal yang besar, hal kecil lagi ya. Jujur tak jujur kita jual Yesus. Yesus itu sering kita jual. Demi Tuhan. Karena seperti kalau kita lihat pamannya di keluarga, mengapa banyak orang yang berkeluarga susah ya? Karena dia menjual Yesus itu. Sudah dikasih sakramen perkawinan, tapi si bapak dan si ibu terus ribu-ribu dan seterusnya, dan sampai mau bercerai, karena memang apa? Jadi karena memang kita seperti perkawinan tadi, tidak kita gunakan rahmat yang diberikan oleh Tuhan itu. Kita jual Yesus, pinggir. Sampai ada orang yang mengatakan, memang saya bukan Yesus. Katanya pula kan, saya tidak mau dikorbankan. Katanya pula, udahlah, udah rusak kan. Jadi pada Jumat Agung ini justru kita mungkin harus berpikir lagi, jangan-jangan kita ini sering menjual Yesus. Kita si Judas. Pura-pura baik-baik kita, kan makan bersamanya dia. Benar. Makan bersama, ikut dicuci kakinya, semua diikutinya kan. Kemudian pergilah dia, sudah waktunya aku jual ini. Daripada aku mengikutinya, duit, istri, suami, jodoh, pangkat, jabatan. Jual Yesus, inilah sebenarnya kan. Dan akhirnya yang terjadi, Yesus bagaimanapun, apapun kejahatan si Judas, dia tetap akhirnya demi keselamatan manusia, dia rela. Kerahimannya begitu ya. Inilah yang dikatakan di dalam Lukas kan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, sudah jalan salib itu ya. Mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini yang luar biasa. Yang ini yang luar biasa ya. Sudah dihina, sudah dicaci, disalibkan. Itulah kekuatan Kristus dan itulah kekuatan kita. Tapi kan banyak juga orang akhirnya kan seperti ini Pastor, membela diri. Aku kan tidak tahu apa yang kuperbuat. Ini tak boleh. Jadi pura-pura tidak tahu, jadi pura-pura tidak tahu. Taunya kita sebenarnya kan, tapi pura-pura tidak yang tahu. mungkin kata-kata inilah pada Jumat Agung ini harus kita dengarkan kan juga
bahwa orang Kristen itu, kita pengikut Kristus tak pernah mau balas dendam. Berbuat baik entah sampai disalibkan pun, dialah para martir dan Ya. seterusnya kan. Ya. Selalu harus ada, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, ya. Dan disinilah, jadi pengikut Kristus disakiti pun, difitnah pun, Dihianati pun. selalu harus siap untuk mengampuni. Amang sial nejo. Nah, itu di keluarga sangat penting ini. Di keluarga sangat penting. Siap. Kadang-kadang difitnah atau istrinya begini, suaminya begini, orang entah ditinggalkan, siap untuk mengampuni. Ya, itunya bukti jelas, bukti yang paling kredibel bahwa Anda pengikut Kristus. Ya itulah, jadi itulah Jumat Agung. Dan sebenarnya sesudah itu lihatlah, sudah semua dibuat oleh Yesus, masih dicaci maki dia dan seterusnya, tapi dia selalu cinta kepada orang, kepada manusia agar mereka selamat, agar mereka bahagia. Dan akhirnya inilah ya, Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah semua diampuni dan dikorbankan ke dalam tangan. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Di dalam hal inilah, para bapak dan ibu dan saudara sekalian, semua kita pada Jumat Agung ini, Yesus Kristus yang memberikan diri sehabis-habisnya hingga kehilangan nyawa untuk kita semua. Bagaimanakah sebenarnya kan? Kita yang dicintai, yang kadang-kadang lari, kadang-kadang berdosa, tapi tetap dia mengorbankan dirinya. Pertanyaan, bagaimanakah kita sebagai pengikut?